Selamat datang di Kabar Pade Siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade Siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade Siang ini dengan informasi pertama. Mobil terbakar di Jalan Adinegoro, Padang, damkar temukan jaringan minyak dalam kendaraan. Satu unit mobil terbakar hebat di Jalan Adinegoro, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Selasa sore 20 Januari 2026. Kebakaran terjadi sekitar pukul 16.42 waktu Indonesia bagian Barat di kawasan padat lalu lintas dan mengakibatkan kerugian materi yang ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Kepala Seksi Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Sutopo, mengatakan laporan diterima pada pukul 16.42 waktu Indonesia bagian Barat. Satu unit pemadam dari Pos 3 langsung dikerahkan dan tiba di lokasi 5 menit kemudian. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran bermula setelah terdengar suara benturan keras sebelum api membesar dan menghanguskan mobil. Pemilik kendaraan dilaporkan melarikan diri, sementara petugas menemukan dugaan jirigen minyak di dalam mobil. Tidak ada korban jiwa dan kasus ini kini ditangani pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Berita kedua, DPP Apindo Sumbar menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di kantor Wali Nagari Maninjau, Selasa 20 Januari 2026. Kegiatan ini berlangsung di hadapan warga Maninjau yang hadir menyaksikan secara langsung proses penyerahan bantuan. Bantuan sembako tersebut dikerahkan langsung oleh Ketua Apindo Sumbar, Rina Pangeran, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Maninjau. Penyerahan bantuan dilakukan di kantor Wali Nagari Maninjau. Saya merasakan apa yang Bapak alami ya. Jadi ada beberapa daerah di Kampung Sumatera Barat yang ditimpa bencana. Salah satunya seperti
termasuk Jawa. Jadi mungkin kami sedikit berbagi Bapak Ibu, kami datang kemarin. Kami dari Apindo itu Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Barat. Jadi kami sedikit berbagi sama Bapak Ibu hari ini kita hadir bersama hari ini. Kami memberikan bantuan dua titik Pak, satu titik di Nagari Maninjau, satu lagi di Sungai Bantam. Nah, itu saja Bapak. Semoga sedikit memberikan bantuan bagi Bapak Ibu di sini. Semoga bermanfaat. Jadi mungkin itu saja dari Bapak Ibu. Saya sebagai Ketua Apindo Sumatera Barat ikut merasakan apa yang Bapak Ibu. Bapak juga termasuk yang salah satu tapi sudah terdata ya Pak, sudah terdata dari sama dapat bantuan mudah-mudahan berakhir ya Bu ya semua bencana ini. Mungkin itu saja dari kami di Bapak Ibu. Kita turunkan bantuan dan diterima oleh Bapak Sekretaris. Mungkin nanti bisa dibagikan ya Pak. Itu saja dari kami Pak. Berita selanjutnya, pembangunan jembatan tengah berlangsung di daerah Bancah Maninjau, Kabupaten Agam. Proyek ini bertujuan untuk menunjang akses dan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut. Pekerjaan pembangunan jembatan ini dikerjakan langsung oleh personil TNI yang terlibat di lapangan. Proses pengerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pembangunan jembatan di Bancah Maninjau, Kabupaten Agam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar setelah selesai dikerjakan oleh personel TNI. Atau jual botol lagi bisa, betul sama musik juga. Selanjutnya ada berita Jembatan Bailey di Nagari Koto Gadang Jaya, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, resmi dioperasikan pada Senin 19 Januari 2026. Jembatan sepanjang 18 meter ini kembali membuka akses vital bagi masyarakat setempat. Beroperasinya jembatan ini menghubungkan kembali aktivitas ekonomi warga, khususnya dalam distribusi hasil pertanian yang sebelumnya terhambat. Kehadiran jembatan Bailey menjadi solusi sementara yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pembangunan jembatan tersebut rampung hanya dalam waktu 7 hari berkat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI. Diharapkan akses yang telah pulih ini dapat mendukung kelancaran aktivitas dan perekonomian warga Koto Gadang Jaya. Mulai dari survei bersama, meminta pendataan mana yang harus diselesaikan. Bapak Wali Negari bersama Sekna jajarannya, Ketua Bamus, Bapak anak muda. Ini beliau selalu Berita selanjutnya, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menggelar layanan penukaran uang rupiah sekaligus pembagian voucher beras murah di Blok 3 Pasar Raya Padang pada Selasa 20 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan menyediakan uang layak edar bagi pedagang serta menekan dampak kenaikan harga pangan pasca bencana alam.
Masyarakat tampak antusias mengantri untuk penukaran uang pecahan kecil sekaligus mendapatkan voucher diskon beras senilai Rp25.000 serta souvenir dari petugas. Untuk mendukung kelancaran transaksi harian warga, BI Sumbar menyiapkan modal hingga Rp1,8 miliar dengan layanan penukaran pecahan Rp1.000 hingga Rp20.000. Kegiatan penukaran uang dan pembagian voucher beras ini berlangsung selama 2 hari, mulai Selasa 20 Januari hingga Rabu 21 Januari 2026, setiap pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat dan mendapatkan respon positif dari masyarakat Pasaraya Padang. Ya, jadi ini adalah salah satu kegiatan BI. Tujuannya 2. Yang pertama ini untuk penukaran uang. Penukaran uang itu tujuannya supaya nanti uang itu tersedia di masyarakat, layak edar, dan juga pecahannya juga tercukupi, memenuhi. Nominal uang yang disediakan 2 hari ini apa, Pak? Nah, kita selama 2 hari ini menyediakan total modal kita itu 900 juta. 900 juta itu terdiri dari uang pecahan dari mulai 1.000 sampai dengan yang paling besar 20.000. Tadi kan tukar uang dapat souvenir, Pak. Ya. Ya. Ya, jadi kita komunikasikan. Kalau tadi tujuannya yang pertama kan untuk penukaran uang. Yang kedua ini juga dalam rangka stabilisasi harga. Nah, kenapa? Karena dalam beberapa hari ini, terutama pasca bencana, itu ada kecenderungan harga itu naik. Dalam hal ini terutama beras. Beras itu ada kecenderungan naik. Nah, untuk itu kita kombinasikan kegiatan ini dengan cara memberikan voucher. Jadi setelah menukar uang, nanti masyarakat mendapatkan voucher senilai Rp25.000. Nah, nanti voucher itu bisa digunakan untuk membeli beras. Nah, beras ini kita kerjasama dengan Bulog. Ada 2 jenis, yaitu beras Suntiang dan Citra Ramos. Kalau Suntiang itu total dua-duanya itu seharga satu packsnya 5 kilo itu seharga Rp77.000. Jadi kalau masyarakat sudah dapat Rp25.000 tinggal nambah lagi 52 ya. 52.000 udah dapat beras 5 kg. Nah, terus untuk beras ini kita juga coba sosialisasikan beras yang pulen. Nah, selama ini kan masyarakat di Sumbar, termasuk di Padang ini lebih cenderung senang dengan beras yang perak, gitu ya, beras Suntiang gitu ya. Nah, kita untuk menambah variasi, jadi nanti ada pilihan di masyarakat, tidak hanya beras perak dan ada juga beras pulen gitu. Nah, ini juga disediakan oleh Bulog. Beras pulen itu kita sudah coba, ternyata enak juga gitu, enak juga dan harganya juga terjangkau gitu. Nah, kita mengharapkan nanti masyarakat di Sumbar ini makin banyak juga yang menggunakan beras pulen gitu. Jadi tidak hanya tergantung pada beras perak. Di Pasaraya ini berapa hari kegiatan, Pak? Kita rencanakan 2 hari. Ada berapa total beras yang disediakan perak dan Suntiang? Beras perak Citra Ramos dan Suntiang. Disediakan 500 kantong, 500 pack. Dan nanti itu kombinasi antara Suntiang dan Citra Ramos. 900 juta itu untuk 2 hari? Untuk 2 hari itu. Ini hanya di Kota Padang aja kegiatan? Ya, untuk sementara di Kota Padang, tapi nanti kita ini kok akan terus dilakukan secara kontinu, termasuk di luar Padang juga. Suntiang itu lokal sama beras pulen dari Jawa. Harga beras yang dijual adalah Rp77.000. Tapi dengan voucher, ibu bapak semuanya bisa beli dengan Rp52.000 saja. Karena vouchernya senilai Rp25.000. Setelah ditukar dan beli beras, nanti kami kasih lagi souvenir berupa dompet dari Bank Indonesia. Sudah paham? Oke, siapkan semua yang bersuka. Kita jaga antrian tertib ya. Bisa? Kita mulai.
Ingat ya, cara beli beras harus kita uang dulu. Berita selanjutnya, Masjid Raya Agung Darmasraya menjadi ikon religi sekaligus kebanggaan masyarakat Darmasraya. Masjid ini terletak di Nagari Gunung Medan, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, dan diresmikan pada Jumat 6 Januari 2023 oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Masjid yang dibangun pada era pemerintahan Bupati Darmasraya Sultan Rizka Tuanku Kerajaan ini dirancang megah dengan mengusung unsur adat Minangkabau, ditandai dengan 4 kubah yang menjadi ciri khasnya. Pembangunan masjid menggunakan anggaran APBD sekitar 103 miliar rupiah. Berdiri di atas lahan seluas 6,26 hektar, Masjid Agung Darmasraya tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga simbol kemajuan dan identitas budaya masyarakat Darmasraya. Berita terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pembangunan flyover Sitinjau Lawi di Sumatera Barat sebagai solusi permanen atas persoalan keselamatan dan kemacetan di jalur ekstrim tersebut. Proyek strategis ini menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta keamanan pengguna jalan. Direktur Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga, Rahmat Taufik menyebutkan progres pembangunan telah mencapai 10%. Saat ini konstruksi berlangsung di Jembatan 2 dengan total panjang proyek 2,8 km yang mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 1,8 km dan jembatan sepanjang 1 km. Ia menekankan pentingnya dukungan lintas sektor termasuk masyarakat dan Kementerian ATR atau BPN guna mempercepat pembebasan lahan. Sementara itu, Kementerian PU memastikan pembangunan flyover tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Nasional Padang Solo yang masih digunakan selama masa konstruksi. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 1, Hendro Satrio Muhammad Kamaludin, meminta kondisi jalan existing tetap terjaga dengan baik. Pembangunan flyover Sitinjau Lawi menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur yang aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Barat.
Demikianlah rangkuman Kabar Padek siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Padek berikutnya.